Assalamualaikum Ustaz. Ana bahagia Ustaz hadir di Bekasi. Emangnya baru pertama ana ke Bekasi ya, Mang? Semoga Allah menjaga Ustaz. Hafizakallah. Saya mau bertanya Ustaz. Saya termasuk orang yang menikah melalui pacaran. Alhamdulillah ana dan istri sudah mengenal sunnah. Saya was-was dengan dosa pacaran dengan istri sebelum menikah selama 2 tahun. Apakah dengan menikah, pahala menikah dapat menghapus dosa pacaran saya dengan istri di masa lalu? Ya, kalau bicara pacaran, ada orang yang hijrah tapi masih pacaran. Datang nih gajian. Alhamdulillah Ustaz, anak datang sama pacar anak Ustaz. Itu datang sama pacar. Astagfirullah. Nah, kita tahu orang yang melakukan dosa pasti akan mendapatkan balasan. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasir. Yang berbuat salah pasti dibalas dan dia tidak akan mendapat penolong dari selain Allah Azza wa Jalla. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar jamaah, Abu Bakar As-Siddiq takut sama ayat ini. Orang tuh semakin kenal sama Allah semakin takut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa dibalas, binasa kita. Kata Rasul SAW, awatamrodun, engkau pernah sakit enggak? Iya sakit. Pernah capek, lelah, kena duri, iya. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan dengan amal soleh dan musibah-musibah kita. Tapi dosa besar yang dilakukan, maka harus dengan taubat. Dan buat seorang yang pernah berzina sebelum menikah, kemudian akhirnya dia menikah, daripada berzina, yuk kita menikah saja. Menikah dia dengan harapan pahala nikahnya menghapuskan dosa-dosanya? Tidak. Dosa besar itu harus dengan taubat. Dengan taubatan nasuh. Tapi kalau yang antum kerjakan adalah dosa-dosa kecil, maka tetap antum banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Dan semoga pernikahan antum diberkahi sama Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Ana mau nanya Ustaz, apakah ana berdosa jika ana selalu mempersiapkan segalanya demi ikut kajian, tapi di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tahajud ana lalai, bahkan terbilang menyepelekan. Jazakallah khair. Iya jemaah, kita tuh memang kadangkala kalau mau keluar rumah ya berhias, pakai baju yang bagus, pakai parfum yang semerbak. Tapi ketika kita sholat malam nggak ada yang ngeliat. Kadangkala sebagian sholat malam hanya pakai kaos oblong, pakai celana. Allahu Akbar. Padahal dia sedang menghadap kepada pemilik dunia dan akhirat. Antum kalau ketemu sama ya gubernur Jabar, gimana antum akan bertemu dengan dia? Bertemu dengan presiden, bertemu dengan gubernur DKI, Masya Allah. Pasti antum akan mempersiapkan ini. Jangan itu, dia udah bicarakan, datang kajian, semua dipersiapkan. Bahkan berulang kali dia sisir rambutnya, Masya Allah. Ini sholat rambutnya kemana, jenggotnya kemana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung miring. Tidur lagi. Jadi memang gak dipersiapkan. Nah, perlu persiapkan. Supaya antum supaya khusyuk sholat kita yang pertama. Supaya kita itu tidak berharap pujian manusia.
Yang kita harapkan adalah pujian Allah Azza wa Jalla untuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat ingin bertanya, bagaimana menilai ikhwan yang pantas untuk dijadikan imam sampai surga Allah? Sudah istikharah beberapa hari sampai akhirnya mimpi ikhwan tersebut. Tapi realita sepertinya tidak ikhwan tersebut itu. Bagaimana Ustaz? Ini jadi bingung jemaah. Sampai akhirnya mimpi ikhwan tersebut. Tapi realita sepertinya tidak ikhwan tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Ana nggak paham juga gimana. Jamaah, iya, nih buat yang hijrah. Buat yang hijrah, hati-hati cari pasangan hidup. Hati-hati ta'aruf. Jadi kalau bicara ta'aruf, banyak pacaran yang dibungkus dengan ta'aruf. Ana udah ta'aruf Ustaz 3 bulan. 3 bulan ta'aruf. Biasanya ta'aruf yang dinilai syar'i pakai apa? Ada CV yang dikirim. CV itu penuh dengan kebohongan. Karena memang lisan ini pandai berbohong. CV yang dikirim itu hanya memberikan informasi buat antum, ya mungkin 55%. CV itu hanya 55%. Terus gimana? Sisanya itu harus dengan pencarian. Cari tahu, tanya sana, tanya sini, gimana fulan. Karena terus terang jamaah, ada orang-orang yang kalau ana baca CV-nya, Masya Allah, lebih dari ustadz jamaah. Ayat Allah, ini ustadz gak kayak gini, dan ngomong. Masya Allah, ternyata bohong memang. Bohong. Biasa ikut kajian fulan, Masya Allah. Iya, ditanya, antum biasa ikut kajian fulan? Antumnya nggak tinggal di Jakarta? Iya Ustaz, via YouTube. Jadi, oh Masya Allah. Jadi dia punya guru itu 100 guru mungkin jemaah. Semua via YouTube. Maka kalau bicara menilai ikhwan tadi, kalau ada CV-nya 55%. 45% antum cari tahu. Kirim orang, bayar nggak apa-apa. Antum bayar orang, tolong carikan tahu tentang fulan. Coba cari tahu bagaimana dia di media sosial. Oh, siapa temannya, apa yang dia bicarakan. Dia punya nggak akun palsu. Ada ikhwan-ikhwan yang akun hijrah sama akun belum hijrah. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Kemudian kirim orang untuk tanya di tempat kerjanya bagaimana. Harus keluar duit jamaah. Nanti bicarakan untuk imam sampai surga ini. Butuh biaya besar, nah. Setelah itu istikharah. Kalau bicara mimpi, nggak harus dengan mimpi. Mimpi itu ada 3 macam. Siapa yang bisa nyebutkan? Anda kasih hadiah. Nah, fadhal. Bunga tidur. Jelmaan setan, dari setan. Yang ketiga, tanda dari Allah Azza wa Jalla. Nah, yang pertama bunga tidur. Bunga tidur ini adalah bawaan sebelum tidur jemaah. Antum tadi lewat, aduh ngelihat sosis enak banget di sana ya. Terus antum datang masuk masjid sini kajian. Sambil ngantuk-ngantuk mimpi sosis itu. Allah Akbar. Itu bawaan sebelum tidur memang. Ya, kalau orang sudah senang sama seorang lelaki, dia lihat, dia Masya Allah, mimpi laki-laki tersebut. Bukan berarti itu tanda dari Allah Azza wa Jalla. Tapi memang bawaan sebelum tidur, itu bunga tidur. Bisa jadi dari setan dan bisa jadi dari Allah Azza wa Jalla. Bismillah Ustaz. Dulu beberapa tahun lalu, ketika sebelum hijrah,
dunia dibukakan untuk saya. Seperti banyak uang dan dihormati orang lain. Setelah hijrah, saya jadi lebih banyak takut melanggar syariat Islam. Jadi saya tinggalin semua yang haram dan syubhat. Tapi hidup saya sekarang susah dan sering merasa direndahkan orang lain. Suka terbesit dalam hati saya ketika melihat orang lain, enak ya mereka jauh dari agama. Tapi dunia dibukakan untuk mereka. Bagaimana solusinya Ustaz agar terhindar dari pemikiran seperti itu? Dan doakan saya semoga bisa istiqomah sampai meninggal dunia. Jamaah, dunia mana yang antum inginkan dari orang lain? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dia dan dunia dia. Dunia mana yang bikin antum ingin seperti dia lagi? Dia punya mobil, dia punya rumah, dia terhormat. Wallahi 2 rakaat sebelum subuh yang antum kerjakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isi. Cuma kembali bagaimana kita memandang dunia. Kita ini kadangkala handphone kita. Antum itu pemilik handphone apa handphone itu pemilik antum? Jamaah, antum pemilik handphone apa handphone itu pemilik antum? Kebanyakan orang itu dimiliki handphone. Untuk matikan handphonenya nggak berani. Jangan nanti ada bisnis apa ini tuh loh. Ini milik siapa handphone? Milik antum kan? Matikan selesai. Ada yang nggak berani jemaah. Tidur handphonenya hidup terus. Kenapa antum? Enggak saat. Kadang-kala ada rezeki loh. Subhanallah. Ada rezeki masuk. Iya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan para sahabat, betul perasaan itu tergoda dengan dunia, betul jamaah. Karena kehidupan dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu, iya. Sehingga orang tertipu. Seringkali Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat ya. Pernah suatu hari ada sahabat yang kedatangan sutra. Nabi SAW dapat sutra, dapat hadiah ya. Ada sutra yang halus, sahabat itu bajunya kasar-kasar semua aja. Ketika pegang sutra itu mereka semua takjub. Ana sampai hari ini belum pernah menyentuh sutra. Ana nggak tahu gimana lembutnya sutra. Tapi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan lembutnya sutra itu. Ketika Nabi melihat para sahabat takjub dengan urusan dunia ini, apa kata Nabi SAW? La manadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah alyanu min hal. Kalian tahu yang namanya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih lembut daripada yang kalian pegang. Itu para sahabat sadar. Jangan sampai tergoda dengan dunia yang hanya mata'un qalil. Ketika para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon untuk mengambilkan siwak buat Nabi SAW. Kemudian ada angin yang bertiup yang menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kurus, orang kecil. Penampilannya tidak indah. Orang kan kalau melihat orang indah, Masya Allah seneng ya. Ini Abdullah bin Mas'ud kecil, kurus, diketawain sama para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, mimma tabhakun. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Sahabat mengatakan, min diqqati saqai ya Rasulullah, dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini orang sudah menilai orang lain dengan penampilan, dengan fisik. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Lahuma fil mizan azqalu min Uhud. Kalian tahu, 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kelak di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kita itu menilai manusia dengan penampilannya. Ada sahabat Nabi namanya Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Makananmu apa? Kata Dhahhak, al-lahmu wal laban, daging sama susu.
Lalu ditanya sama saya, "Tsumma ila madza yasir?" Terus keluarnya jadi apa nanti? Kata Dhahhak, "Ila ma qad alimta ya Rasulullah." Kepada yang engkau sudah tahu Rasulullah SAW. Jadi kotoran. Engkau tahu dunia itu lebih hina daripada kotoran. Bayangkan jemaah. Oke, dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Antum cari dunia untuk akhirat. Silahkan. Jangan sampai alhaakumut takatsur. Sibuk numpuk dunia. Jangan sampai. Jadi ketika antum berpikir ngelihat orang ini, ya Allah enak ya kalau orang jauh dari agama. Nggak enak coba. Antum berpikir enak. Nanti malam kita ada kajian judulnya semua lelah. Semua lelah. Jangan antum pikirkan orang yang sibuk dengan dunianya tidak lelah. Mereka pun lelah coba. Kadangkala kelelahan batin mereka jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan yang mereka pakai, yang mereka tumpangi. Cuma antum tolong lihat dunia dengan kacamata yang benar, sehingga tidak berpikir untuk kembali ke sana. Barakallahu fikum. Setelah ana menjalankan hijrah ini, yaitu berusaha menjalankan Islam di atas sunnah, namun ana merasakan kadang dihinggapi rasa tidak ikhlas terus dalam ibadah. Contoh dalam sholat, baca Quran, bagaimana cara menghilangkan ini Ustaz? Karena ini menyebabkan ana kadang malas lagi beribadah. Karena amalan tidak ikhlas itu jadi dosa. Jadi dosakah ana Ustaz? Mohon nasihatnya. Jamaah, ketika antum hijrah, antum jadi orang baik. Setan yang godain antum lain, ganti udah. Kalau dulu ngajak antum maksiat, sekarang nggak ngajak antum maksiat. Mau diajak maksiat nggak mau antum. Maunya ke masjid, kata setan, yuk bismillah ke masjid. Kalau antum maunya ke masjid, kata dia. Nah, tapi di masjid dia godain. Masya Allah, lihat. Ada calon mertua tuh di sana. Masya Allah. Allahu Akbar, apalagi jadi imam. Yang biasa baca kulhu langsung Al-Baqarah. Itu godaan terjadi jemaah. Godaan itu ada. Godaan keikhlasan ini memang buat orang yang udah hijrah. Maka antum harus berjuang. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Antum jangan pikir kalau sudah jadi ustadz tuh Masya Allah enak ya jadi ustadz ya. Nggak ada yang godain. Itu setannya juga kelas ustadz juga. Doktor juga setannya. Yang godain, naam jamaah. Sesuai. Maka antum harus berjuang. Bagaimana sekarang berjuang? Jangan ikutin bisikan setan. Kalau setan mengatakan antum mau sedekah 100.000, ya antum kayaknya riak 100.000. Ahsan 2.000. Antum taruh 200.000. Antum taruh 200.000. Biar setan yang lihat. Ente apa itu? Antum taruh 200.000 jamaah. Betul. Para ulama menyebutkan itu. Artinya paksa. Kalau setan memang mau godain antum. Antum sholat mau 2 rakaat, setan, oh antum mau sholatnya bagus, anda mau sholat 4 rakaat. Bukan buat engkau setan, tapi buat Allah SWT. Dan ketahuilah bahwasanya pujian orang itu nggak ada gunanya. Andai kata seluruh masjid ini memuji antum, itu tidak akan mengangkat derajat antum. Kalau ternyata antum tidak dipuji sama Allah SWT. Terus apa gunanya kita? Orang nggak ikhlas itu cari 2. Dunia atau pujian. Yang dua-duanya ini dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa minta sama manusia? Kadang-kala kita ibadah supaya dapat fulus banyak ya. Atasan melihat supaya naik pangkat. Yang bisa mengangkat pangkat antum dan menurunkan pangkat antum itu Allah Azza wa Jalla. Bukan bos antum.
Antum baca firman Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa antum berharap sama manusia? Jadi kalau mau riak sama Allah. Riak sama Allah. Salat malam antum pakai baju bagus ya. Sebagian ulama itu Masya Allah, kalau mau salat malam dia beli baju khusus buat salat malam. Aku kepingin ya Allah berjumpa sama engkau pakai yang paling bagus ya Allah. Subhanallah. Maka antum harus perangi dan minta tolong sama Allah. Di antara doa yang diriwayatkan dari Umar atau dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, mereka berdoa mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal soleh, dan jadikan semuanya itu ikhlas untuk engkau ya Allah, dan jangan jadikan di dalamnya ada bagian untuk siapapun. Minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara meluruskan niat hijrah? Sebab saya mengetahui manhaj salaf sunnah dari teman saya yang perempuan. Kebetulan juga teman tersebut satu kelas dan sekolahan yang sama. Apa yang harus dilakukan untuk seorang yang baru hijrah? Baik, ini bicara niat hijrah jamaah. Kalau bicara niat hijrah, motivator hijrah itu banyak. Bisa jadi dari teman yang ngasih tahu. Tapi jangan sampai hijrahnya antum karena itu perempuan. Soalnya perempuan itu tidak mau dinikahin antum kecuali antum hijrah. Siap, hari ini anak hijrah. Masya Allah. Apa maumu? Jenggot panjangin, anak gak potong. Baju langsung berangkat ke tukang jahit, potong semuanya. Tapi nikah sama mana lu? Kalau enggak balik lagi anak. Nah, ini berarti hijrahnya untuk perempuan jemaah. Maka niatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Orang berangkat haji mungkin karena motivasi orang lain. Di kampung dia lihat semua udah berangkat haji, masa anak nggak berangkat haji? Anak mau berangkat haji lah. Malu sama orang kampung. Jangan nggak malu sama orang kampung, malu sama Allah. Kok dikasih nikmat nggak berangkat haji? Jadi kalau bicara apa yang perlu dilakukan untuk seorang yang baru hijrah, kenali Allah Azza wa Jalla. Dari mana mengenali Allah Azza wa Jalla? Dari ayat-ayatnya. Dari ayat-ayatnya yang Allah turunkan dan dari ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baca juz amma, tafsir Ibnu Katsir. Terus baca. Jangan pindah dulu antum. Udah selesai juz amma pindah, jangan dulu. Selesaikan itu lagi. Selesaikan itu lagi. Para sahabat Nabi subhanallah, gimana mereka belajar iman dan belajar Quran. Kadangkala mereka 10 ayat itu jamaah dipelajarin, dikaji sampai hafal, sampai diamalkan, baru pindah kepada yang lain. Kadangkala kita ini baru belajar sudah kepingin naik kelas. Anak kepingin, udah selesai. Arba'in Nawawiyah, udah selesai Ustaz. Apa isinya? Aduh lupa sudah Ustaz. Lupa, ngaji lagi ya. Nah, Ustaz, ana baru hijrah dan masih menuntut ilmu. Ana ingin tanya masalah adab makan atau minum sambil berdiri, apa boleh? Pernah dengar kajian membolehkan dan pernah juga dengar kajian yang tidak membolehkan. Dan bagaimana jika makan dan minum sambil jongkok bukan duduk? Ana ingin hijrah seutuhnya. Terima kasih buat istri ana yang selalu ingin belajar mengenal sunnah. Masya Allah. Ustadznya suruh baca ini ya. Ini surat cinta dari suami. Kalau dulu orang itu titip salam pesan lewat radio, sekarang lewat ustadz.
Karena kan udah hijrah Ustaz, nggak lagi. Alhamdulillah. Nah, kalau bicara adab makan dan minum, tetap anjurannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Jangan. Di sini para ulama berbeda pendapat. Larangan ini bentuknya sampai haram atau hanya adab dan etika. Artinya ya orang yang minum berdiri nggak etis lah, tapi tidak melakukan yang haram gitu. Itu mungkin pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau antum mendengar ada yang mengatakan melarang, ada yang mengatakan membolehkan, jadi memang itu larangan yang tidak sampai ke haram, tapi terlarang. Ada larangannya dari Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk adab dan etika. Kalau ada yang membolehkan, dia berarti memang tidak mengharamkan, tapi bukan berarti dia ya menyuruh orang minum berdiri, makan berdiri, enggak. Artinya ya kalau memang nggak nemu tempat ya nggak apa-apa, berdirilah seperti itu. Jadi yang lebih utama memang adalah duduk. Jongkok ya setengah lah. Jongkok masuk duduk insyaallah jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, waktu itu saya penikmat musik rock. Jadi ketika ada konser grup idola saya berada paling depan. Hingga awal Ramadan tahun ini saya nemu ceramah. Alhamdulillah nemu dia jemaah. Ini hidayah jemaah. Dia nemu ceramah tentang memahami agama secara murni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya meninggalkan musik, beralih ke kajian ilmu agama. Dan berada di barisan paling depan tentunya. Terutama kajian Ustaz Syafiq. Insya Allah saya kejar sama masih bisa saya jangkau. Pertanyaannya Ustaz, teman saya masih suka setel musik dengan sengaja di dekat saya. Saya pun otomatis ikut mendengar. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya berdosa? Subhanallah jemaah. Orang-orang itu berjuang untuk melegalkan kebatilan mereka. Mereka keluarkan uang jemaah untuk propaganda kebatilan di negeri kita. Iya, mereka keluarkan uang untuk itu. Artinya kenapa sih mau gangguin? Temanmu nggak mau dengarkan musik dan dia sudah beranggapan musik itu haram. Berdasarkan pendapat imam-imam besar yang terkenal dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dia katakan itu digangguin, digodain. Nah, Rasul SAW pernah sujud dikasih kotoran onta. SAW. Kenapa sih mereka mau godain? Ini orang mau sujud, nggak gangguin antum. Maka tugas antum bersabar menghadapi dia. Antum kasih senyum dia. Siap. Sampai selesai. Udah selesai. Selesai. Nah, sekarang gantian antum dengarkan Quran. Duduk sini. Ada orang gangguin antum. Antum bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya seorang mukmin. Artinya kita ketika mendapati hal seperti itu tidak didiamkan, tapi didakwain orang tersebut jemaah. Kita dakwain dengan cara yang baik, katakan afwan lah, matikanlah itu antum. Tanyakan sama dia, antum kalau dengar itu dapat pahala nggak? Antum kalau dengar itu semangat untuk sholat nggak? Kalau dikatakan ana setelah ikut konser Ustaz bisa sholat malam Ustaz 11 rakaat. Oh masya Allah kalau gitu. Nggak ada, subuh lewat kok sholat malam. Maka ajak dia. Antum jangan dengerin musik dia. Antum sambil dengar-dengar ya masya Allah. Jangan. Antum kalau bisa pasang kapas taruh di kupingnya. Antum lihat ke wajah dia. Nah, jangan dengerin. Supaya dia tahu kalau antum benar-benar hijrah. Kadang-kala dia mau ngode, masa antum nggak mau dengan ini? Ini kan kesukaan antum nih dulu nih. Gitu. Terus dakwain dia, ajak dia. Ajak untuk yang wajib-wajib dulu. Jadi kalau ada orang belum sholat, antum jangan ngomong musik sama dia.
Sholat belum? Haram musik. Anak sholat subuh nggak pernah ente bilang haram-haram musik gitu. Ajak sholatnya dulu. Kenalkan dia sama Allah. Masalah hukum nanti jemaah. Ada orang-orang mungkin yang memang perlu ditunda pengetahuan buat dia. Karena dia belum kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia katakan, saya selalu mengambil video ceramah Ustadz dari YouTube dan Instagram untuk status di WhatsApp saya. Agar orang lain ikut belajar. Tapi saya tidak minta izin kalau ambil video. Apakah saya berdosa? Masya Allah. Yang di sana itu sudah bebas siapa yang mau ngambil jemaah. Yang sudah diupload di sana, siapa yang mau ngambil fadhal. Asalkan tidak dirubah-rubah. Dan semua muslim harus bisa berdakwah dengan segala cara. Kita bantu agama Allah. Dengan promosi. Tadi dengan ganti status di WhatsApp. Dengan antum menyebarkan flyer kajian. Dengan antum bikin undangan. Nih ada kajian di masjid. Masjid apa? Al-Azhar. Antum bikin kajian di fotokopi. Antum datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Ada undangan. Iya jamaah. Karena Anda melihat ada sebuah fenomena yang kurang bagus. Sebuah masjid ramai tapi tidak dengan warga setempat. Kenapa? Karena warga setempat nggak tahu dengan iklan kajian. Yang pihak masjid seharusnya bikin undangan, datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Maaf Pak, ada undangan. Fadhal. Kemana? Ke Taman Surga Pak. Taman Surga. Nah, undang kita kalau ke masjid dia udah tiap hari ke masjid, tulis Taman Surga. Undangan liburan ke Taman Surga. Insya Allah mudah-mudahan mereka jadi. Artinya kita apa saja kita lakukan jamaah. Antum yang punya warung, pasang flyer kajian di warung antum. Kalau bisa di gelasnya yang minum dia kasih flyer kajian. Ya, ada apa ini? Ya mudah-mudahan lah bisa bermanfaat gitulah. Bismillah Ustaz, afwan. Oh ini pertanyaan sudah dijawab barusan. Bagaimana menyikapi cobaan hidup ini? Ana qadarullah baru kena PHK. Istri dan keluarga sulit menerima keadaan ini. Jika saya kajian atau ibadah sunnah yang lain, istri saya bilang, ngapain ngaji terus, ibadah terus, kamu malah kena PHK. Sulit mendapatkan pekerjaan, mungkin karena jenggot kamu. Makanya setiap wawancara kerja gagal terus kesekian kalinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ahibati fillah. Kalau bicara PHK, suatu saat kita ini akan di PHK selama-lamanya. Kita nggak akan punya pekerjaan kecuali yang dulu kita kerjakan. Buat teman-teman yang mungkin hijrah kemudian berpengaruh, berdampak kepada ekonominya, itu sesuatu yang wajar. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan rumah dan isi rumahnya. Sebagian kehilangan orang tuanya, sebagian kehilangan anak ketika mereka hijrah. Dan itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dicoba? Benarkah antum beriman? Benarkah antum hijrah? Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Kami udah fitnah orang-orang sebelum kalian sehingga nampak mana yang benar-benar hijrah, benar-benar beriman, dan mana yang bohong-bohongan. Itu ujian, harus dihadapi. Bagaimana menghadapi seorang muslim itu? Dia punya Allahu Akbar, Allah yang punya bumi ini. Antum kerja.
Gak harus kerja itu jadi pegawai jam. Kita selalu berpikir kalau sudah pernah jadi pegawai, kerja kedua apa? Pegawai lagi. Kerja sendiri. Jadi pegawai apa aja kerjakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika hijrah nggak ada kerjaan. Serabutan kerjanya. Suatu hari dia jalan dari tempat tinggal dia mau ke Masjid Nabawi ini, lihat ada orang Badui. Orang Badui, orang Yahudi sedang menimba air. Ali menampakkan dirinya, mungkin mau dipakai jasa dia. Ali bin Abi Thalib kerjanya nimba air. Kata orang Yahudi itu, ya Arabi, orang Arab. Dari dulu jamaah, orang Yahudi ini gak suka sama Arab. Orang Arab, mau kamu? Apa namanya? Nimba air. Satu timba, satu kurma. Kata Ali, iya. Masya Allah. Setiap satu timba, satu kurma. Taruh sama Ali. Timba lagi. Yahudi ini bahaya. Nanti gak dihitung apanya. Berapa banyak. Dapat satu genggam, sudah. Makasih. Berangkat Ali bin Abi Thalib. Anda tadi sebutkan kajian subuh. Ada kerjaan yang banyak yang bisa kita kerjakan. Antum pokoknya keluar rumah, antum punya teman. Apa yang bisa antum kerjakan? Mandikan mobil. Antum lihat teman antum yang punya mobil, dia biasa mandikan ke tempat pemandian, biar ana yang mandikan mobil antum. Mandikan. Berapa pemandian? Mandikan mobil berapa banyaknya? Berapa rupiah? 25. 35. Mandikan sudah. Antum mandikan, dapat fulus 35, alhamdulillah. Cari teman yang lain, antum mau mandikan mobil, telepon ana. Karena kita gengsi kadang-kala jamaah. Tuh sebagian sahabat kerjanya seperti itu, susah mereka. Karena orang hijrah itu, dan ada teman yang hijrah, dia cerita, ya Allah Zat, ana habis semuanya Zat. Nggak punya apa-apa. Akhirnya kerjanya ana itu pemulung Ustaz. Motor nggak punya ana pinjam motor. Ana kalau ada acara-acara, ana ngomong sama pemilik acara, boleh nanti gelas-gelas plastiknya ana yang ngumpulin. Kalau ada kotak-kotaknya ana yang ngumpulin. Masya Allah, dia kerja berapa lama? Allah melihat kesungguhan dia hijrah. Akhirnya Allah kasih jam. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu nunggu selama 7 tahun jemaah. 7 tahun penantian mereka. Antum kalau baru di PHK baru setahun, nunggunya masih lama antum. Ya nggak harus lama-lama nunggunya, tapi Allah Azza wa Jalla itu ingin melihat kesungguhan kita. Ketika ada orang hijrah dibukakan dunia, itu pun ujian. Jangan dipikir kalau susah ujian, kalau senang bukan ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang hidupnya susah. Sebagian di antara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu kalau sholat jamaah, kalau lagi sujud dipegang sarungnya jamaah, takut tersingkap auratnya. Kadangkala atasannya nggak ada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan kalau dunia ini dibukakan buat kalian. Ketika itu kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia itu, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Itu yang ditakutkan sama Nabi SAW. Maka antum kuatkan iman antum. Kalau antum tidak bisa berbagi harta sama istri dalam masa ini, jangan lupa berbagi perhatian sama istri. Berbagi cinta sama istri. Ketika antum makan sama istri, mungkin makannya kurang zen, Masya Allah. Dek, coba, aku lama seakan-akan tidak pernah mensuapimu, Masya Allah. Suapin istri. Ngobrol di waktu yang enak sama istri, duduk ya. Sambil baca Al-Quran, kita lihat bagaimana Rasul SAW tidur di pangkuan Aisyah membaca Al-Quranul Karim. Perbaiki hubungan sama istri.
Istri tetap nggak bener-bener nih. Antum katakan istriku naik motor belakang. Kemana? Ikut anu. Engkau mau cari dunia, ikut anu. Ajak ke kuburan. Iya. Ziarah kubur. Itu termasuk yang membuat hati bisa lembut. Diajak ke kuburan. Kalau ada kuburan orang tuanya, kunjungin, bapak udah meninggal semua, udah meninggal. Katakan kepada istrinya, semuanya akan mati. Semuanya akan merasakan kematian tersebut. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu istri menerima. Karena memang berat. Antum hijrahnya setelah menikah. Istri antum yang dipilih bukan istri yang siap untuk susah. Dulu dia melihat kepada kekayaan antum, sekarang antum miskin. Dan antum siap-siap mungkin dia akan gugat cerai nantinya. Dan itu harus dipersiapkan. Masya Allah. Ini sebaliknya ya. Bagaimana cara kita menghadapi suami yang belum mau hijrah? Karena setiap ajakan nasihat kita malah berujung dengan pertengkaran. Dan sejauh mana tanggung jawab kita sebagai istri? Terus apa kiat-kiat agar hijrah kita tetap istiqomah? Nah, para istri yang hijrah, tolong pelayanannya kepada suami dirubah. Pelayanannya dirubah. Jadilah istri yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang tidak menuntut kepada suaminya. Istri yang senantiasa memuliakan suaminya. Istri yang taat kepada perintah suaminya. Istri yang senantiasa cantik di depan suami. Karena ada perempuan-perempuan ketika suaminya belum hijrah, malah dia nggak mau nurut sama suami. Ustaz, kan kita taat sama suami yang soleh, Ustaz. Kalau kayak gini gimana mau taat, Ustaz? Antum gimana? Ini belum ngerti, belum paham. Bahkan dia menyalahkan anti. Dia melihat perubahan anti negatif. Maka para wanita hendaknya perubahannya positif. Tunjukkan kepada suaminya. Memberi makan suami macam-macam yang enak, suaminya sambil makan, sambil dipijitin, sambil dibisikin, "Bang, mau minum apa lagi, Bang?" Itu suami, "Kamu ngaji di mana kamu? Kok tambah bagus gini?" gitu dia. Itu suami yang apa ya? Yang diamalkan ini terasa sama suami. Bukan hanya ngasih tahu suami, praktekkan dulu yang anti pelajari. Kemudian ajak suami. Paling tidak yang wajib-wajib dulu. Ajak suami sambil mengenalkan kepada suami Allah Azza wa Jal. "Bang, ternyata ya kita capek-capek cari dunia kemudian ditinggalin, Bang ya." Insyaallah. Kemudian ngasih tahu suami, jangan mengguruin. Seakan-akan orang yang bertanya, "Bang, afwan banget, Bang. Ana nih baru datang kajian, kayaknya nggak bener ini kajiannya, Bang." Apa kata dia? Sampaikan kepada suami. "Ini tentang hukum ini, Bang. Katanya dalilnya ini, Bang." Suami padahal nggak ngerti apa-apa. Ketika lihat hadisnya, oh sahih hadisnya ini, Masya Allah. Mudah-mudahan dia jadi sadar. Dan terus didoakan, jamaah. Terus didoakan. Kalau bicara bagaimana kiat untuk istiqomah, yang pertama doa, minta sama Allah SWT, dan laksanakan perintah Allah, tidak banyak bertanya. Jangan ditunda-tunda, karena itu penyebab orang jauh dari keistiqomahan. "Ustadz, apakah merokok diam-diam termasuk dosa dalam kesendirian? Lalu bagaimana Ustadz untuk memberhentikan seorang perokok berat?" Alhamdulillah jemaah, sejatinya orang berbuat dosa itu selalu sendirian. Malu dia dilihat orang. Tapi yang bermasalah adalah ketika orang pura-pura baik di depan orang. Tapi kalau sendirian nggak ada urusan dia. Dia sama sekali tidak mengagungkan Allah SWT. Tapi kalau dia dalam melakukan dosa itu dia takut, "Ya Allah, gimana ya Allah, ana belum bisa berhenti ya Allah ya." Kadangkala masih berdalih, "Ustaz, kan ada yang berpendapat makruh, Ustaz." Masih ada yang seperti itu. Udahlah, tinggalkan rokok. Karena semua sepakat itu bahaya. Dan tidak mungkin engkau mau duduk bersama istri dan anakmu, semua satu keluarga ngerokok. "Nak, yuk, nih enak ini, Nak." Yang fadal. Anaknya berumur 5 tahun dikasih dia yang enak nih, Masya Allah. Istrinya ya, satu keluarga. Ada yang ngerokok kayak gitu jemaah? Nggak ada. Bapaknya selalu ngomong, "Jangan ngerokok."
Jangan ngerokok. Sambil pegang bapak. Bapak jangan ngerokok, bapak jangan ngerokok. Nah, kita harus berusaha. Kalau bicara bagaimana memberhentikan orang perokok berat, niat, tumbuhkan niat dia dengan cara berdoa mohon sama Allah. Coba kalau memang mau berhenti, minta ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk berhenti meninggalkan ini ya Allah. Ini kebiasaan lama. Sebagian orang kalau dikatakan rokok itu membunuhmu, yang nggak ngerokok mati Ustaz. Sama aja itu dia. Berat kita ngomong sama orang-orang perokok ini jemaah. Saya minta nasihat dan bimbingannya untuk kami bagi para pemuda yang sedang dalam proses menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Man akhadal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Orang yang cari ilmu sekaligus hilang sekaligus. Pelan-pelan. Karena orang kalau baru-baru biasanya semangat, anak tiap hari 1 lembar. Cuma 20 hari. Berarti 20 lembar. Akhirnya aduh ternyata berat Ustaz. Ya udah kalau berat, ambillah sedikit-sedikit. Mamanya setengah halaman, di murojaah. Jangan menghafal Quran untuk berbangga-banggaan. Afwan, akhi. Antum sudah berapa hafal Quran? Alhamdulillah 5 juz. Oh, masih 5 juz. Antum alhamdulillah juz 30. Alhamdulillah. Antum baru 1 juz. Lebih banyak anak. Akhirnya sama-sama bangga-banggaan akhirnya jemaah. Jangan, niatkan memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Masya Allah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di lingkungan saya sangat jarang orang berpakai cadar. Sedangkan saya mau memulai memakainya. Mohon saran motivasinya agar saya mantap berhijrah tanpa mempedulikan omongan tetangga saya, orang-orang sekitar. Jazakumullah khairan. Buat akhwat yang di atas, yang di bawah, yang di akhir sana, jangan sampai cadar ini membuat anti jadi kaku bergaul dengan masyarakat. Karena banyak perempuan ketika hijrah pakai jilbab sesuai dengan syariat, ditambah lagi cadar, itu jadi kaku. Akhirnya masyarakat akan berpandangan buruk dengan orang yang pakai jilbab ini. Kalau beli belanja umpamanya anti belanja, kadang-kala orang beli nasi uduk pagi, penjualannya perempuan ya, anti pakai cadar, beli yang ini sambil bilang sama ibunya, ibu gimana kabarnya bu, sehat, mudah-mudahan berkah bu. Itu yang jualan, kok ada orang pakai cadar kayak gini? Biasanya diam-diam semuanya. Maka ini yang perlu dijaga. Tolong kalau bicara hijrah seutuhnya bermula dari hati yang akan mengalir kepada seluruh tubuh kita dalam perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak ini penting, perilaku penting. Jadi kalau anti mau hijrah, mau pakai cadar silahkan. Tapi jangan sampai akhirnya masyarakat bukan memandang buruk cadarnya. Dia tahu ada orang-orang bercadar nggak ada masalah. Tapi kelakuan anti yang akhirnya dinilai buruk sama orang-orang. Jadi ketika anti punya tetangga, kadangkala memang dia mungkin belum pakai jilbab ya. Di sebelah rumah anti lagi nyiram-nyiram ya. Anti datang dari kajian atau datang dari mana, taruh motornya. Assalamualaikum, kabar ibu, gimana sehat ya. Kalau nggak ada laki-laki antum buka cadarnya untuk menunjukkan anak nutup cadarnya supaya nggak dilihat orang laki aja gitu. Karena ada sebagian akhwat itu isinya perempuan semua tetap pakai cadar dia. Enggak, hijrah seutuhnya. Masya Allah. Hijrah seutuhnya gimana antum? Ini nggak seutuhnya malah. Maka silakan. Jadi persiapan itulah persiapan menjaga pergaulan dengan masyarakat. Kita itu nggak mungkin bisa ngasih semua manusia harta kita, kata Nabi SAW. Tapi kalian bisa memberikan kepada semua manusia akhlak kalian. Senyum kita bisa bagi kepada semua orang Indonesia. Kalau uang antum terbatas,
Tapi senyum dan akhlak antum semua bisa merasakan hal itu. Maka nasihat ana buat para akhwat nih. Dan buat antum juga semua di sini. Kalau datang kajian, tolonglah lagi duduk nunggu ustaz. Antum udah kenal nggak sama yang di sebelah kanan? Belum? Coba kenalan dulu. Dari mana? Masya Allah, ini duduk berdua dari tadi jemaah. Kayak gini modelnya, satu-satu. Antum kasih teman antum, Masya Allah. Jadi kadang-kala kita ini memang akhlaknya nggak baik jemaah. Nunggu ustadz dari tadi, main WA atau apa. Sebelahnya, Assalamualaikum dari mana? Tanya. Di sini akhlak seorang muslim. Pulang dari kajian, tambah saudara. Minta nomor handphonenya nanti. Mungkin kalau antum kajian di sana, ana lewat, ana jemput ya, mamanya. Subhanallah. Dan ini akhwat pun kadang-kala duduk, pakai cadar, yang sebelahnya pakai cadar, sama-sama pakai cadar. Nggak ada ngomong wala apa jemaah. Assalamualaikum, ngomong sama dia. Ini akhlak penting. Kalau tidak, dakwah ini rusak gara-gara kita sendiri. Barakallahu fikum. Jamaah, ana udah gak kuat jamaah. Ana mohon maaf itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.